Selamat berjumpa di hari ini saudara, tanggal 9 Maret 2022. Puji kepada Tuhan, terus kita dibawa maju ke depan. Dan jangan lupa tambah hari saudara, ya, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Secara menyeluruh kehidupan kita di dalam Yesus akan tambah lebih susah, ya. Sebagian akan menyerah karena alasan keadaan dan sebagainya. Tetapi ingatlah, Yesus sendiri tidak pernah menyerah untuk mengasihi manusia di dalam penderitaannya, sehingga pada akhirnya dia dengan rela mati di atas kayu salib, agar manusia beroleh jalan untuk diselamatkan dari dosanya, agar manusia beroleh jalan untuk bisa masuk surga, agar manusia diantaranya saya dan Anda terselamatkan oleh Allah di dalam penebusan Yesus Kristus, ya. Oleh karena itu, hati-hati, ya. Jangan kita dengan mudah menyerah dengan alasan yang sangat murah, ya. Jangan kita menyerah dengan alasan yang memang menjadi musuh saya dan Anda. Daging kita, karena saya dan Anda masih tinggal di dalam daging, saudara, selalu bertentangan dengan apa yang menjadi bagian daripada roh yang telah tinggal di dalam diri saya dan Anda. Ya, termasuk membaca Alkitab pun, saudara. Rasanya, ya, kalau mau membaca Alkitab, mau membagikan pembacaan Alkitab, kok ada aja kesibukan, ada aja ini dan itu, sehingga akhirnya nggak jadi. Ya, mau baca Alkitab rasanya males, ya. Tapi buka TV tidak males, buka YouTube tidak males, melakukan hal yang lain tidak males, saudara. Semoga Anda sadar dan bertobat. Kalau itu dari waktu ke waktu Anda lakukan, saudara, mungkin Anda dalam kondisi bahaya, ya. Setidak-tidaknya ketika Anda melalaikan, melupakan, tidak mengindahkan Yesus sendiri yang adalah firman, mau membaca firman, menikmati tiap hari, Anda sudah kehilangan berkat di saat itu. Ya. Kerinduan saya untuk membagikan pembacaan Alkitab tiap hari pun tidak selalu bisa, ya. Dan hari ini pun saya rasanya kok males gitu, ya. Saudara, kalau saya mengikuti kemalasan saya untuk berbagi pembacaan Alkitab, itu yang rugi saya sendiri, ya. Kalau Anda tidak mau membaca Alkitab di tempat di mana Anda berada sendirian, ya, sendirian, ya, bukan kelompok, sendirian Anda perlu baca Alkitab. Itu yang rugi sebetulnya Anda. Anda tidak pernah merasakan rugi atau tidak pernah merasakan perbedaannya. Karena apa? Karena Anda sudah melalaikan itu, karena Anda sudah meninggalkan itu, ya. Karena Anda sudah dingin, ya, terhadap Yesus, terhadap Kristus Yesus yang adalah firman. Saudara, saya mau membaca kisah pasal 8. Semoga Anda juga yang menyimak boleh mendapat berkat dari pembacaan Alkitab. Demikian bunyinya. Mulai dengan ayat 6 saya baca. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan Filipus, yaitu tentang Yesus. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kembali saudara, Filipus bukanlah di dalam jajaran istilahnya pemimpin atau pendeta atau pastor, tetapi dia dulunya dipilih sebagai pelayan meja bersama Stefanus yang sudah mati dibunuh. Ketaatan Filipus untuk memberitakan kasih Yesus, Yesus pun memberikan karunia yang lain di dalam diri Filipus yang taat, ya. Yaitu bisa mengusir roh-roh jahat, bisa melakukan penyembuhan. Itu semua bukan pelayanan utama daripada Filipus. Yang utama bagi Filipus yaitu dia
tercerai-berai karena penganiayaan, tetapi dia tidak takut untuk terus memberitakan Yesus, dan oleh karena itu saudara, Yesus tahu kepada siapa dia memberikan karunia-Nya, maka Yesus pun bekerja melalui diri Filipus, ya. Tapi sayangnya saudara, sampai saat ini ya, karunia Roh Kudus itu masih diperkosa oleh sebagian orang Kristen, ya, dipaksa agar dirinya bisa menerimanya, bisa mendapatkannya. Sedangkan karunia itu sendiri adalah 100% pemberian dari Allah, tidak bisa dipelajari saudara, ya. Tidak bisa diperkosa untuk didapatkan oleh orang tersebut. Nanti Anda akan membaca di bagian berikutnya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, ya. Sehingga dengan sihirnya, ya, dengan apa yang dia bisa perbuat, dia diakui oleh masyarakat setempat, ya, bahwa dia adalah orang yang berkuasa besar. Dan mereka mengikuti Simon ini karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi kembali saudara, sihir itu ada, ya. Sihir itu ada, tetapi siapa yang bekerja di balik tukang-tukang sihir itu? Hanya ada dua kuasa yang besar saudara, yaitu kuasa Allah sendiri yang paling besar dan kuasa iblis, ya. Di luar daripada kuasa Allah, yaitu adalah kuasa iblis, ya. Kuasa iblis di dalam pekerjaannya tidak selalu menunjukkan hal-hal yang hitam, yang gelap, ya. Iblis sendiri menyamar sebagai malaikat agar apa? Agar bisa menipu manusia, ya. Mereka menggunakan kegelapannya, kedahsyatannya untuk nakut-nakuti orang, ya. Tetapi sebelumnya iblis juga bisa menggunakan hal-hal yang lemah lembut, indah, seolah-olah menolong untuk menjerat hati manusia. Ayat 11, dan mereka mengikuti Simon karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi orang-orang yang dulunya mengikuti Simon karena mendengar penginjilan, pemberitaan firman Allah, pemberitaan kerajaan surga dari Filipus, orang-orang tersebut berbalik percaya kepada apa yang diberitakan oleh Filipus. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kembali saudara, baptisan terjadi setelah orang itu percaya, ya. Baptisan tidak menyelamatkan, ya. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, yang diajarkan Alkitab, manusia dibaptis bukan agar masuk surga, tetapi orang yang sudah percaya, yang sudah diberikan janji untuk masuk surga, dia akan bersedia untuk dibaptis, ya. Memang terjadi banyak kebalikan yang dipraktekkan oleh gereja-gereja yang ada sampai saat ini. Tetapi kalau Anda sendiri mau diajar oleh Alkitab, oleh firman Allah, baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah tanda bagi orang yang sudah diselamatkan, ya, baptisan air. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya, ya. Jadi Simon si tukang sihir itu juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika Simon melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara, saya perhatikan di sini apa yang terjadi dengan diri Simon. Simon juga menjadi percaya dan Simon juga ikut dibaptis. Tapi kalau Anda baca nanti saudara, selanjutnya apakah kepercayaan
Simon dan baptisan Simon merupakan satu tanda pertobatan. Ya, karena sampai saat ini pun Anda mungkin bisa menyaksikan orang yang bilang percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, hidupnya tidak terjadi perubahan baru, ya, tidak terjadi transformasi, ya, tidak terjadi kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Meskipun mereka mengaku percaya kepada Yesus, iblis pun juga percaya kepada Yesus, iblis pun percaya kepada Allah, tetapi perbuatannya tidak demikian. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan ayat 18, saudara, ketika Simon, ya, si tukang sihir yang bilang percaya itu, yang sudah juga dibaptis, ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada rasul-rasul, ya, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, ya, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi, saudara, ternyata Simon juga sambil menyaksikan itu semua, otaknya berjalan, ya, otaknya berjalan. Ya, kalau dia bisa membeli kuasa Roh Kudus tersebut, ya, dia bisa menggunakannya untuk membuat dirinya tenar dan sebagainya. Tetapi kembali, saudara, praktek itu masih, ya, terjadi sampai sekarang. Ya. Karunia Roh Kudus diperkosa oleh manusia sampai sekarang, ya. Perhatikan ayat 20, saudara. Tetapi Petrus berkata kepada Simon, ya. Perhatikan perkataan Petrus kepada Simon, ya. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang, ya. Karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Karunia Allah tidak bisa dibeli dengan apapun. Karunia Allah hanya bisa didapatkan jikalau Allah memberikan karunia tersebut kepada orang yang dipilihnya. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, Simon, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah, ya. Meskipun Simon sudah bilang percaya, meskipun Simon juga sudah ikut-ikutan dibaptis, ya, tetapi ternyata hati Simon masih bengkok, ya. Hati Simon belum lurus, hati Simon belum bertobat, ya. Ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu itu, saudara. Ya, jangan sampai Anda jadi Kristen mau membisniskan kekristenan, ya. Anda mau jadi pendeta agar Anda bisa membisniskan pekerjaan Tuhan, ya. Itu adalah hati yang bengkok, ya. Jangan gunakan kekristenan untuk membuat Anda tenar, untuk membuat Anda kaya, untuk membuat, ya, Anda menikmati dunia ini. Kalau Anda sudah siap mau menjadi hamba Tuhan, Anda juga mempersiapkan diri untuk menderita bagi Kristus, ya. Karena saudara, Anda melihat, wah, jadi pendeta itu enak, ya, jadi hamba Tuhan itu enak, ya, digaji, dapat uang, ya, rumah besar, mobil mewah. Kalau Anda perhatikan, itu semua tidak sesuai dengan apa yang Anda bisa dapatkan dari Alkitab, ya. Kalau Anda sudah bersedia menjadi hamba Tuhan, Anda juga sudah siap untuk memberitakan Kristus. Anda juga sudah siap untuk menderita bagi Kristus, ya. Kalau Anda diberkati dengan berkat-berkat kekayaan, itu tidak salah, saudara, ya. Tetapi kalau kehidupan Anda, ya, jadi hamba Tuhan untuk membisniskan kekristenan, untuk membuat Anda jadi kaya, itu sudah
salah dari awal. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Ya. Demikian juga bagi Anda dan saya yang di dalam pelayanan kita hatinya bengkok, agar saya dan Anda bertobat. Ya. Kalau tidak, itu semua akan membawa petaka kepada kita sendiri, saudara. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatanmu. Jangan jadi orang Kristen yang sebetulnya dalam hati Anda seperti Simon ini. Kekristenan Anda bukan untuk Kristus, tetapi kekristenan Anda untuk hal-hal yang duniawi. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Simon ketakutan. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara, pemberitaan Injil itu adalah pelayanan utama daripada kekristenan, daripada orang Kristen, daripada hamba Tuhan. Ya. Anda diberi karunia yang lain, puji Tuhan. Tetapi jangan yang lain-lain itu mengutamakan yang utama, yaitu membawa berita sukacita. Injil adalah berita sukacita, saudara. Ya. Injil adalah berita gembira. Injil adalah berita kasih Allah kepada manusia, karena di dalam Injil itu ada kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosanya, agar manusia yang percaya kepada Yesus dan menerima kehidupan baru beroleh janji 100% untuk masuk surga. Dan bagi saya dan Anda yang sudah jadi Kristen, ya, hati-hati dengan alasan kita untuk kita tidak mau membaca Alkitab sendiri. Hati-hati dengan alasan kita masing-masing untuk tidak mau membagikan Yesus. Ya, alasannya mungkin ya nanti saya dibilang ini, dibilang itu sama teman kita, ya, dibilang sok dan sebagainya. Betul, saudara, ya. Kalau Anda tidak mau mulai membagikan Yesus, menyaksikan Yesus, Anda masih sok atas diri Anda sendiri. Tetapi kalau Anda tidak takut untuk diomongi, dijelek-jelekan, dikucilkan, digosipkan, saudara, karena Anda mau mencintai Yesus, Anda mau membagikan Yesus Anda cintai, saudara, Tuhan akan memberkati Anda, dan Tuhan akan melihat ketulusan Anda. Tuhan pun akan memberkati hidup Anda. Tuhan memberkati Anda semua, saudara. Ya. Ingat, biarlah Anda tambah kecil, saya tambah kecil, Yesus tambah besar, ya, dimulai dari keluarga kita masing-masing, di antara saudara kita, dan sejauh Tuhan memanggil Anda dan saya. Amin.